Dalam sejarah bangsa Indonesia, ada satu tokoh yang kisah hidupnya seolah dirangkai dari ketekunan, kecerdasan, dan cinta tanah air yang tak pernah padam. Ia bukan hanya ilmuwan kelas dunia, tetapi juga sosok yang membuka jalan bagi Indonesia memasuki era teknologi modern. Dialah Baharudin Yusuf Habibie. Perjalanan hidupnya adalah kisah anak bangsa yang berani bermimpi besar dan membuktikan bahwa kerja keras mampu mengubah nasib. Inilah rangkaian perjalanan B.J. Habibie dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Awal kehidupan dan keluarganya. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sebagai anak keempat dari 8 bersaudara, ayahnya adalah seorang ahli pertanian yang disiplin, sementara ibunya adalah perempuan Jawa lembut yang sangat menjaga pendidikan dan etika anak-anaknya. Sejak usia dini, Habibie sudah menunjukkan kecenderungan pada hal-hal teknis. Karakter kritis dan rasa ingin tahunya terlihat jelas sejak kecil. Masa sulit kepergian ayahnya. Ketika Habibie menginjak usia remaja, cobaan besar menghampirinya. Pada 1950, ayahnya meninggal dunia secara tiba-tiba. Kejadian ini mengguncang keluarganya dan memaksa mereka pindah ke Bandung. Perubahan lingkungan ini membuat Habibie tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ia menekuni pelajaran fisika dan matematika dengan serius, seakan berusaha menebus kehilangan yang ia alami. Sejak saat itu, ia menetapkan tujuan hidupnya, yaitu membangun masa depan melalui ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu di Jerman. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Habibie mendapat dukungan penuh dari ibunya untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Pengorbanan besar dilakukan, bahkan rumahnya dijual demi biaya keberangkatannya. Perjuangannya tak mudah menghadapi iklim yang keras, tekanan studi yang sangat tinggi, dan keterbatasan finansial. Meski demikian, ia dikenal sebagai mahasiswa yang luar biasa tekun. Mayoritas waktunya dihabiskan di laboratorium. Berkat dedikasinya tersebut, ia menyelesaikan studi dengan presentasi yang mengesankan. Karir sebagai ahli dirgantara. Setelah menamatkan pendidikannya, Habibie bekerja di perusahaan besar di bidang pesawat terbang. Disinilah bakatnya benar-benar terlihat. Ia menghasilkan teori-teori penting untuk perhitungan struktur pesawat, termasuk analisis retakan mikro, yang menjadikan pijakan penting dalam industri kedirgantaraan. Reputasinya menjulang hingga ia mendapat julukan internasional karena keahlian dalam bidang ini. Cinta Habibie dan Ainun. Pada 1962, Habibie menikahi perempuan yang telah lama dikenalnya, Hasri Ainun Besari. Pernikahan mereka bukan hanya cerita cinta, tetapi juga kisah perjuangan dua insan yang saling menguatkan. Ainun selalu menemani Habibie dalam proses panjang meraih mimpi, mulai dari kehidupan sederhana di Jerman hingga pencapaian puncak karirnya. Keharmonisan mereka kelak menjadi inspirasi banyak orang. Kembali ke tanah air dan membangun industri pesawat. Pada awal 1970-an, pemerintah Indonesia memanggil Habibie untuk kembali berkontribusi pada pembangunan negara. Ia diberi amanah besar membangun industri pesawat terbang nasional. Habibie menerima tugas ini dan memimpin berdirinya IPTN, yang kemudian melahirkan pesawat-pesawat buatan Indonesia seperti N250. Proyek ini menjadi bukti bahwa kemampuan anak bangsa tidak kalah dengan negara maju. Perjalanan karir politik.
Prestasinya membuat Habibie dipercaya sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama 2 dekade. Ia mendorong riset, teknologi, dan berbagai industri strategis. Situasi politik berubah pada 1998. Ketika Indonesia dilanda krisis besar, Habibie kemudian diangkat menjadi wakil presiden. Dalam waktu singkat, ia berada di tengah pusaran perubahan besar dalam sejarah bangsa. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Ia memimpin negara di saat ekonomi kacau dan ketegangan sosial meluas. Dalam masa kepemimpinannya yang relatif singkat, ia membuka ruang demokrasi, membebaskan pers, menghapus pembatasan politik, dan memulai pemulihan ekonomi. Keputusannya mengenai referendum Timur Timur menjadi salah satu bagian yang paling kontroversial dalam karirnya dan turut mempengaruhi langkah politiknya selanjutnya. Kehidupan setelah tidak lagi menjabat dan luka mendalam. Usai masa kepresidenannya, Habibie kembali menjalani kehidupan lebih tenang dengan menulis, memberikan ceramah, dan membagikan pengalamannya kepada masyarakat. Pada 2010, istrinya Ainun meninggal dunia, meninggalkan kesedihan yang begitu dalam. Habibie sering menyebut bahwa kepergian Ainun adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya. Meskipun begitu, ia tetap aktif membangun hubungan baik dengan masyarakat, terutama generasi muda. Tahun-tahun terakhir dan wafatnya Habibie. Memasuki usia lanjut, kondisi kesehatan Habibie semakin melemah, terutama pada jantungnya. Pada 11 September 2019, Habibie berpulang di RSPAD Gatot Subroto. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di samping istrinya, sesuai dengan harapan terbesar dalam hidupnya. Warisan terbesar B.J. Habibie bukan hanya pesawat, teori, atau jabatan yang pernah ia pegang. Warisannya adalah semangat untuk belajar dan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Perjalanan hidupnya membuktikan bahwa kesungguhan dan kerja keras dapat membawa seseorang dari kota kecil di Sulawesi menuju panggung dunia. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak takut bermimpi dan terus berjuang mewujudkan impian kita.